Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik tentang Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Saya berulang kali mengatakan bahwa ketika melihat sosok Pak Prabowo dan wakilnya adalah Pak Muhaimin, seolah-olah Gerindra kurang serius mengangkat Pak Muhaimin ini karena Caimin ini. Karena apa? Karena mungkin ada keterbatasan presidensial threshold 20%, Pak Muhaimin diterima begitu kan. Dan bahkan ada berita yang menarik hari ini bahwa PKB berpeluang dukung Anies. Pengamat karena Prabowo nggak serius jadikan Caimin cawapres. Kita lihat komentar-komentar netizen begitu. Kalau Caimin mendukung Anies Baswedan, tentu ini kardus durian akan semakin digoreng bagi mereka begitu kan. Dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali seperti ini. Ini di Twitter, PKB berpeluang dukung Anies. Pengamat karena Prabowo nggak serius jadikan Caimin cawapres. Sebaiknya begitu Caimin, tidak usah ngotot jadi capres jawapres. Ini Cak berbulu gus ngebet banget capres. Pantesan KPK mau buka kardus durian, kayaknya takut kalau Caimin merapat ke Anies Baswedan. Kalau memang tidak terbukti ya ngapain, itu sah-sah aja sebagai demokrasi. Caimin mau kemana, mau dukung ini atau menjadi wakilnya Anies Baswedan tidak menjadi masalah begitu kan. Karena kalau tidak terbukti dengan kardus durian begitu. Karena keren ini kalau terjadi gabungan partai Nasdem, PKB, Demokrat dan PKS, Golkar, PAN dan P3, PDIP dan Gerindra. Cocok ya Bung? Ini banyak sekali mentweet mereka begitu kan. Kita tunggu dari PKB semuanya. Daripada Caimin jadi osongan kesana kemari ini. Kalau Legowo majukan kader untuk ditawarkan ke Anies, ada Khofifah yang bisa head to head dan merebut suara perempuan juga suara warga NU untuk kemaslahatan bersama biar tidak ada lagi sekat di antara umat Islam. Sering saya mengatakan di konten saya sebelumnya bahwa Anies Baswedan kalau memang Legowo dari partai-partai Demokrat, entah dari PKB, entah dari apapun, yang bisa mengusung Anies Baswedan dengan Bu Khofifah, pasti di Jawa Timur akan menang dan mengalami peningkatan luar biasa terhadap dukungan Bu Khofifah begitu. Karena jalan satu-satunya Anies itu lemah di dua daerah. Pertama di Jawa Tengah dan yang kedua di Jawa Timur. Ini sangat lemah sekali begitu. Nah, untuk mengurangi rasa ini maka harus wakilnya entah dari Bu Khofifah, entah dari yang mana, yang penting partai itu Legowo menerima itu begitu. Bisa jadi seperti itu begitu kan. Akhirnya hantu dan bunglon kelihatan juga asal nggak minta jatah wapres dan menteri saja nantinya tak ikut aturan koalisi. Sudah dukung Anies saja yang sudah jelas rekam jejaknya. Yuk kita rapatkan Anies Baswedan, Khofifah. Bisa jadi seperti itu. Sangat luar biasa ini kalau sama dengan Bu Khofifah begitu kan. Bahkan jangan kelamaan mikir mumpung Anies Baswedan belum ada cawapres, segera sodorkan Caimin sebagai capres. Saya sangat setuju sekali kalau dengan Caimin. Karena apa? Karena Caimin ini mayoritas di kalangan Nahdliyin juga banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu kan. Karena memang ini partainya adalah partai PKB begitu. Walaupun Demokrat akan merapat katanya yang ada yang menjadi spekulasi akan bergabung dengan Pak Airlangga, ya tentu ini menjadi catatan penting. Apa karena jabatan? Apa karena ada bisikan-bisikan dari istana bahwa pemilu ini akan diikuti oleh dua pasangan begitu, kira-kira seperti itu. Kerugian besar 08 guide si anak durhaka ini. Baik buruknya sebuah negara tergantung baik buruknya ulama. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra di Twitter ya. Tetapi ini bagian dari demokrasi kita, bagian dari aspirasi kita untuk disampaikan kepada calon-calon presiden begitu. Ini jurakan kardus mulai cari aman ini. Caimin berat masih nyangkut kasus kardus durian. Kalau memang tidak bukti tidak begitu kan. Dulu kan kardus durian itu yang dituduhkan Caimin memang tidak terbukti begitu. Ngapain kita harus takut begitu kan? Kira-kira seperti itu. Ramai-ramai main di dua kaki politikus kardus. Asal jangan Caimin wapres. Ya menjadi wakil tidak menjadi masalah begitu kan. Daripada kagak jelas, ayo Cak merapat Indonesia ke lebih baik. Caimin kuciwa. Walaupun PKB berpeluang dukungan Anies, tetapi PKB nggak serius untuk jadikan Caimin cawapres kan? Ya bisa jadi menjadi cawapres Anies Baswedan kan? Kan bisa jadi seperti itu begitu kan? Namanya bisa kasihan tiap musim mapes terus. Ini banyak sekali yang mentweet ya. Seharusnya kalau analisa saya PKB itu sudah saatnya menjadi calon presiden baik dari capres atau cawapres karena sudah berkecimpung dalam dunia pemerintahan parlemen yang luar biasa dan bahkan ambang batas di parlemen menguasai juga, tetapi
sampai hari ini belum ada capres jawapres untuk Caimin begitu kan. Walaupun ada digadang-gadang kemarin sudah ada fake deklarasi Prabowo dengan Caimin, ini seakan-akan Pak Prabowo ada bisikan-bisikan lain dari istana untuk bergabung dengan PDIP yang awalnya dengan Caimin dan sekarang mulai terlihat dengan PDIP begitu kan. Karena dengan adanya mungkin bisikan-bisikan oligarki atau bisikan-bisikan istana atau siapa, saya tidak tahu, tetapi ini sudah terbaca politiknya begitu kan. Ini sering-sering saya ungkapkan begitu. Dan kan banyak sekali yang men-tweet mereka, kalau memang benar PKB mau dukung Pak Anies, gue doain deh semoga PKB selalu mendapatkan banyak peminatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, PKB berpeluang dukung Anies, pengamat karena Prabowo nggak serius jadikan Caimin cawapres. Dikutip dari gelora.co, sinyal dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akan balik badan untuk mendukung Anies Baswedan dengan membuka koalisi baru diduga lantaran sikap Prabowo yang tidak serius untuk menjadikan Caimin sebagai cawapres. Pengamat politik Ujang Kamarudin mengalami soal kemungkinan Caimin balik kanan dengan keluar dari koalisi Indonesia Raya yang sudah dijajaki dengan Partai Gerindra karena sikap Prabowo terhadap Caimin. Ya, karena PKB menganggap itu koalisi dengan Gerindra belum ada kejelasan. Jadi mereka gabung dengan Gerindra, PKB itu tapi kejelasan soal capres Caiminnya itu nggak jelas dan koalisinya terancam bubar. Ini ucap Ujang Kamarudin di kantor berita. Menurut Ujang, sangat masuk akal jika Caimin melihat Prabowo tidak serius dengan PKB sehingga sangat berpeluang PKB mendukung Anies Baswedan. Bisa jadi karena ini menjadi catatan penting kepada Caimin begitu kan. Kalau Caimin mendukung Anies Baswedan atau menjadi wakil Anies Baswedan, maka otomatis partai-partai lain di parlemen dari elektoral itu semakin meningkat begitu kan. Ini menjadi luar biasa kepada Caimin begitu. Dan bahkan kaum Nahdliyin sebagian mungkin ada yang mendukung Anies Baswedan, ada yang mendukung yang lain karena wallahu alam, karena banyak yang menjadi spekulasi kepada Caimin begitu. Dan bahkan Prabowo-nya masih dianggap gamang, tidak serius mengencapreskan Caimin, maka PKB sudah tidak suka bermanuver main ke kanan kiri termasuk mendukung Anies Baswedan. Sebelumnya, Ujang belum dapat memastikan apakah pernyataan Caimin tersebut merupakan manuver PKB menekan Gerindra untuk segera memberikan kejelasan calon presiden dan wakil presiden dalam koalisi KIR ini. Soal jadi mendukung atau tidak, ya tidak tahu apakah itu berkaitan dengan bergaining politik PKB, bagaimana daripada strategi untuk membangun daya tawar yang tinggi di mata Prabowo agar saat ini memang menjadi cawapresnya, tutupnya. Ya kalau memang serius ya enggak apa-apa, lanjutkan Pak Prabowo dengan Caimin begitu. Tetapi kalau PDIP masuk, otomatis Caimin akan mengalah begitu. Karena apa? Karena harus diganti dengan Mbak Puan atau Mbak Ganjar atau Pak Ganjar begitu. Kira-kira seperti itulah analisa saya. Tetapi perlu diingat, ini adalah persoalan politik, bisa cair bisa tidak begitu kan. Apakah kemampuan Caimin selama ini terhadap membangun kepercayaan atau trust di masyarakat sudah terbukti 100% walaupun survei-surveinya sangat rendah sekali begitu. Tetapi kalau berpasangan dengan Anies Baswedan bisa jadi ya elektabilitas itu semakin tinggi begitu. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat ramai sekali di Twitter seperti ini. Ini komentarnya bahwa kalau memang benar PKB mau dukung Pak Anies, gue doain semoga PKB selalu mendapatkan banyak peminatnya. Peminat untuk Gembos Sitah ini, PKB biasanya memang selalu sejalan dengan Nasdem, partai-partai spesialis pendukung capres yang berpeluang menang. Nggak ada urusan PKB mau dukung siapapun, Prabowo lebih milih Ganjar. Nggak menjadi masalah begitu kan. Tetapi Pak Ganjar mau didukung siapa? Karena Pak Prabowo, Partai Gerindra sendiri itu tidak sampai di ambang batas begitu. Kalau sama PDIP tentu sama Mbak Puan. Karena apa? Karena Mbak Puan itu anaknya begitu kan. Tidak mungkin tiket itu diberikan kepada Pak Ganjar begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Emang bakal jadi cawapresnya si Ano, ngimpi ini. Nah ini angin sudah berhembus kencang, Anies enggak ada yang bisa bandung. Awas, entar kardus durian dibuka lagi. Ya kalau tidak terbukti ngapain walaupun kita dibuka, enggak menjadi masalah begitu kan. Dan bahkan apa yang dituduhkan selama ini kepada Caimin kan tidak terbukti begitu. Kenapa harus takut itu begitu kan. Ini yang menjadi catatan penting begitu. Imin dan Prabowo sama-sama ngotot jadi capres. Fajrul Rahman, Hasto, Said Abdullah kok berkomentar cuman ke Anies saja, yang ini dikomentarin.
Banyak sekali begitu kan, biasalah para cebong-cebong dan buzzer itu banyak yang berkomentar hal seperti itu begitu. Sistem multipartai hanya menghabiskan energi, semoga terwujud. Ayo Cak deklarasi langsung, insya Allah Cak Anies, Cak Imin dan PKB menang, amin. Kalau keputusan ini berangkat dari sakit hati, siap-siap DPP PKB tidak masuk parlemen dan ini jalan husnudon Cak Imin di PKB. Udah Cak Imin kapalang tanggung, komitmen Anies jangan diragukan. Saya yakin sampean dan Anies memiliki chemistry persamaan dan keinginan yang kuat membangun peradaban Indonesia yang lebih baik. PKB dukung Anies, siapa takut? Banyak sekali begitu kan. Ini banyak sekali, ya iyalah Jenderal Kardus memang tabiatnya gitu. Ini ya pro dan kontra yang saya bacakan begitu. Kah sudah dibilang insya Allah akan Anies Baswedan pada waktunya. Bagaimana Om? Ini banyak yang betul mereka begitu. Rasanya akan berakhir di Prabowo Ganjar, gak akan ada yang bisa lawan. Anies nyungsep, banyak sekali begitu kan. Pak Ganjar mau tiketnya mau dari siapa begitu kan, dari partai lain begitu kan. Biarin aja PKB dukung Anies. Ini banyak yang mendukung begitu. Warga NU 80% pendukung Pak Anies. Beliau adalah orang yang diidam-idamkan selama ini sebagai pemimpin pembaru bangsa. Masih ngemis ini. Emang Anies serius jadikan Caimin cawapresnya? Tentu tidak juga. Ini yang banyak menjadi spekulasi, ada yang suka dan yang tidak suka. Tetapi catatan demokrasi dan analisa saya hanya satu, bahwa kalau ini terbukti, apalagi Anies Baswedan ya digadang-gadang menjadi salah satu calon terkuat di Indonesia di 2024 untuk dicalon presiden, dan wakilnya adalah Caimin, sangat menarik juga begitu. Dan bahkan warga Andingin akan mendukung itu. Tetapi dengan AHY juga menarik, tetapi ada yang menjadi spekulasi bahwa AHY akan bergabung dengan menjadi wakil Pak Airlangga. Kira-kira seperti itulah. Kalau inginnya pesta istana adalah dua calon, Pak Prabowo Ganjar atau Pak Airlangga AHY, agar Anies tidak bisa calon begitu kan. Akhirnya ditarik semua. Akankah dia mau? Ini menjadi pertanyaan publik begitu. Bisa jadi Pak Prabowo dengan Mbak Puan atau Pak Airlangga dengan AHY. Bisa jadi posisi Anies akan terancam, kecuali dia PKB akan masuk ke PKS, Nasdem dan PKB itu bisa masuk mengusung satu capres yaitu Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu kalau mau. Tetapi kalau ini ada ancang-ancang dengan kardus durian dengan ini, kalau tidak terbukti sama Caimin, ya ngapain kita harus takut begitu kan? Ini kita hadapi bersama karena kita adalah berada di naungan demokrasi kita. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini dan share sebanyak-banyaknya.